Semakin rendah getaran energi kita, maka semakin jauhlah kita dengan getaran jiwa kita. Jiwa kita yang merupakan percikan ilahi memiliki getaran yang amat sangat tinggi. Semakin tinggi getaran energi kita, maka semakin dekat kita dengan resonansi getaran jiwa kita yang sesungguhnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Divine Love. Di video kali ini kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang apakah getaran energi tubuh kita itu secara multidimensi. Simak sampai selesai ya. Terima kasih. Secara umum, kita mengetahui bahwa semesta ini adalah energi, frekuensi, dan getaran yang terus-menerus bergerak dan pada waktu tertentu akan menyatu dan membentuk suatu realitas. Menurut pemahaman pada umumnya, getaran energi kita adalah kualitas energi kita. Maka semakin tinggi getaran energinya, berarti semakin tinggi pula kualitas energi kita. Dan semakin rendah getaran energi tersebut, maka semakin rendah pula kualitas energi tubuh kita. Demikian pemahaman umum. Baiklah, itu tadi pemahaman energi secara umum. Kemudian kita akan mulai masuk lebih mendalam lagi dan menguraikan tentang energi secara multidimensi. Tingkat getaran energi atau vibrasi energi di tubuh kita terdiri dari banyak hal, sangat banyak. Masing-masing bagian dari tubuh kita memiliki getarannya sendiri. Kita mulai dari bagian terkecil dari tubuh kita, yaitu sel-sel tubuh. Sel-sel memiliki getarannya sendiri. Kemudian kita lanjutkan lagi pada organ-organ tubuh kita yang juga memiliki getarannya sendiri. Termasuk sistem kelistrikan di tubuh kita pun memiliki getarannya sendiri. Kemudian cakra-cakra pada tubuh kita, baik itu cakra mayor atau cakra utama maupun cakra minor, pun memiliki getarannya masing-masing. Kemudian aura yang memiliki berbagai lapisan demi lapisan juga memiliki getarannya sendiri. Pikiran kita pun memiliki getarannya sendiri. Kemudian hati atau cakra jantung kita juga memiliki getarannya sendiri. Nah, getaran dari hati ini sangat kuat dan juga tinggi. Jadi dari gambaran yang sudah saya uraikan, bisa teman-teman pahami dan bayangkan betapa kompleks dan multidimensinya vibrasi energi dari seseorang. Setiap bagian dari tubuh memiliki getaran energinya sendiri-sendiri. Ketika kita berbicara tentang sesuatu hal yang lebih spesifik, maka dari semua unsur getaran itu, jika telah digabungkan dan disatukan, maka akan membentuk getaran keseluruhan atau getaran multidimensi kita. Dari keseluruhan getaran energi inilah yang disebut dengan getaran energi Anda atau kualitas energi Anda. Selanjutnya kita akan masuk lebih mendalam tentang apakah itu getaran energi tinggi dan getaran energi rendah. Getaran energi tinggi adalah getaran energi dengan frekuensi yang lebih tinggi dan terasa lebih ringan. Getaran energi rendah adalah getaran energi dengan frekuensi yang lebih rendah dan terasa lebih berat. Yang perlu kita ketahui dan menjadi catatan penting adalah energi sebenarnya adalah netral. Pemahaman yang terlanjur tertanam di benak kita dan sebagian besar orang adalah getaran energi tinggi dilabel sebagai energi positif. Dan getaran energi yang lebih rendah atau berat dilabel sebagai negatif. Padahal energi sebenarnya adalah netral. Memang begitulah cara kerja pikiran kita sebagai manusia ketika menggunakan kesadaran fisik. Kita selalu membutuhkan apapun untuk dilabel. Selalu penuh dualitas. Dualitas yang menyebabkan keterpisahan kesadaran kita dengan kesadaran semesta. Karena dualitas menyebabkan terjadinya polarisasi atau perbedaan ekstrim, cara kita dalam memandang kehidupan selalu ada perbedaan seperti siang, malam, terang, gelap, aku, kamu,
kemudian baik, jahat, hitam, putih, dan lain-lain. Kesadaran dualitas inilah penyebab kekacauan, peperangan di muka bumi ini sejak zaman dulu. Saya tidak akan membahas tentang dualitas lebih panjang lagi. Jika teman-teman berkenan, nanti kedepannya saya akan buatkan konten tersendiri ya. Dengan uraian singkat saya tadi tentang pemahaman dualitas, semoga bisa menjadi cakrawala pemahaman bagi teman-teman tentang stigma atau konsep yang terlanjur melekat di benak kita, bahwasanya getaran energi tinggi selalu dilabel positif dan getaran energi rendah selalu dilabel negatif. Yang terjadi adalah ketika kita mulai melabel, maka akan semakin banyak kekacauan dan penderitaan yang timbul. Getaran atau vibrasi energi itu sangat kompleks dan multidimensi. Jadi tidak cukup dipahami dengan ketika kita menghadirkan perasaan senang, bahagia, damai, gembira, maka kita berada dalam posisi getaran energi yang lebih tinggi. Dan pasti kita akan menghindari bentuk-bentuk emosi seperti kekecewaan, kesedihan, sakit hati, kemarahan, dan lain-lain karena dilabel sebagai negatif. Ketika kita mulai melabel sesuatu sebagai positif dan negatif, maka kita akan otomatis selalu ingin merasa berada di getaran tinggi karena memang labelnya positif. Dan pasti kita akan menghindari bentuk-bentuk emosi seperti kekecewaan, kesedihan, sakit hati, kemarahan, dan lain-lain karena dilabel sebagai negatif. Kita semua di suatu waktu tertentu pasti merasakan atau pernah berada dalam bentuk emosi yang berada di getaran rendah ini. Sangat wajar kita merasa sedih, marah, kecewa ketika kita dikhianati, ketika kita ditipu, ataupun ketika kita menderita kerugian. Wajar kita merasakan kesedihan karena kehilangan orang-orang yang kita sayangi, atau kehilangan anggota keluarga kita. Selama kita menempati tubuh fisik sebagai manusia, amat sangat wajar jika kita mengalami atau merasakan bentuk-bentuk emosi atau perasaan ini. Ini membuktikan bahwa kita adalah manusia asli yang memiliki susunan yang sangat kompleks. Kita bisa merasakan, tetapi dengan kesadaran spiritual, kita tidak ikut larut dan menjadi bulan-bulanan oleh emosi getaran rendah ini. Tetapi kita hanya menyadarinya dan menjadi pengamat dari bentuk-bentuk emosi ini tanpa kita ikut larut di dalamnya. Orang-orang tercerahkan pun dengan getaran yang lebih tinggi masih merasakan emosi ini. Apakah lantas getaran mereka turun? Tentu saja tidak. Fase netral atau tidak menolak duka sebagaimana kita tidak menolak suka adalah titik transformasi spiritual kita yang sebenarnya. Kita tidak akan sampai pada getaran energi yang lebih tinggi yang sesungguhnya jika kita tidak mampu mengatasi dan menghadapi getaran energi yang lebih rendah. Dalam konteks spiritual yang sebenarnya, emosi adalah bentuk-bentuk energi yang bisa kita rasakan oleh hati dan perasaan kita. Sesuai sifat energi bahwa segala sesuatunya harus mengalir, bukan? Lalu apa yang terjadi jika kita melarikan diri, kita menghindari, kita mengabaikan dan menekannya sedemikian rupa, menolak dan melarikan diri dari bentuk-bentuk emosi atau perasaan, justru mengakibatkan energi kita menjadi stagnan dan tidak mengalir. Semakin ditekan dan dihindari, maka semakin menimbulkan luka batin, trauma yang tersimpan di alam bawah sadar kita yang dapat muncul sewaktu-waktu dan bahkan menyumbat cakra-cakra di tubuh eterik kita, terutama cakra jantung, tempat kita merasakan segala sesuatunya. Dan
Cakra jantung adalah penghubung antara tubuh fisik kita dengan tubuh spiritual kita. Kesadaran fisik kita sebagai manusia dengan kesadaran jiwa atau kesadaran ilahi kita. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Justru getaran energi kita makin turun. Karena semua luka, trauma, dan sumbatan-sumbatan ini menyebabkan getaran energi kita terus berada di getaran energi yang lebih rendah. Pemahaman yang terlanjur melekat dan beredar adalah ketika kita terbangun secara spiritual, maka kita harus selalu menjadi makhluk spiritual yang berada dalam emosi getaran tinggi atau positif. Dan menghalau semua bentuk-bentuk energi dari emosi yang getarannya rendah karena di label negatif. Sebenarnya yang menjadi penanda bahwa spiritualitas kita telah berkembang atau berevolusi adalah kemampuan kita untuk mengatasi dan menghadapi bentuk-bentuk emosi yang tidak nyaman ini tanpa masalah, tanpa penolakan ataupun pengabaian. Dan kita tidak membiarkan atau mengizinkan emosi getaran rendah ini mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Getaran energi tinggi tidak cukup dikondisikan dengan manifestasi pikiran atau afirmasi saja. Ketika kita berhasil healing dan dealing atau mengatasi getaran energi yang lebih rendah menjadi getaran energi yang lebih tinggi, maka secara otomatis kita akan berada pada getaran energi yang lebih tinggi, dan itu terjadi secara alami tanpa perlu kita mengkondisikan pikiran kita seperti apapun. Inilah getaran energi tinggi yang sebenarnya. Semakin tinggi getaran energi kita, maka semakin dekat kita dengan resonansi getaran jiwa kita yang sesungguhnya. Jiwa kita yang merupakan percikan ilahi memiliki getaran yang amat sangat tinggi. Jiwa adalah bagian kuantum dari diri kita yang abadi, yang melampaui realitas ruang dan waktu. Tubuh fisik yang kita huni sekarang adalah bagian dari jiwa kita. Tetapi jiwa kita bukanlah bagian dari tubuh fisik ini. Karena jiwa kita getarannya sangat tinggi. Jadi, semakin tinggi getaran manusia, maka semakin dekat dengan getaran jiwanya. Secara alami, tanpa situasi atau kondisi apapun, kita akan merasa lebih lengkap, lebih damai, lebih bahagia, lebih terpenuhi dari dalam, karena getaran kita mendekati atau selaras dengan getaran jiwa kita. Semakin rendah getaran energi kita, maka semakin jauhlah kita dengan getaran jiwa kita. Baiklah teman-teman, saya kira video kali ini sampai di sini dulu. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat yang telah like. Terima kasih yang telah subscribe. Terima kasih jiwa-jiwa yang indah. Saya menghargai cahaya yang ada di dalam diri Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Namaste.